Technical View Pound Sterling 27 Mei 2020 per jam 11:52 waktu Indonesia bagian Barat. Area high 1.2336 dan low kurang lebih di area 1.2310, sementara running price kini berada di 1.2312. Ini pun kurang lebih sama, dia sedang mengalami penurunan atau depresiasi. Tapi kita lihat dari candlestick sebelumnya, ini berhasil melencang dengan sangat-sangat terjal ya. Kalau kita lihat 26 Mei, area tertinggi yang tersentuh adalah 1.2360, persis seperti apa yang sempat kita kupas kemarin sebetulnya, dengan area 50% di 1.2305. Untuk Anda yang menyimak, ini kurang lebih area MA20 berada di 1.2309, so kita akan lihat potensinya masih bisa sanggup untuk menahan apa tidak. Anyway, kalau kita lihat dari area 1.2305 ini merupakan area resisten atau area support kuat yang sekarang terjadi ya. Sebelumnya menjadi area resisten, kini justru menjadi area support. Lalu support keduanya kita kurang lebih berada di 1.2194 sebetulnya untuk hari ini. Well, of course dengan area resisten kemungkinan untuk lanjutan kenaikan, dia harus berhasil menggedor area 1.2365. Secara fundamental nampaknya potensi dari bullish yang terjadi untuk pound sterling masih bisa terjadi untuk hari ini. So kita akan lihat asetnya, saya rasa buy on dip akan sangat layak untuk dilakukan. Di grafik keempat, kalau kita lihat dari potensi ini, Anda bisa lihat ini area support kedua, ini support pertama. So karena dia sudah menembus kemarin di area ini, maka kemungkinan potensinya dia harus terjadi pullback terlebih dahulu atau kita sebutnya dip. Ini juga Anda bisa melakukan dengan menarik area Fibonacci retracement seperti demikian. Anda bisa lihat 50% berada di 1.2265. So idealnya sebetulnya Anda bisa melakukan buy on dip-nya di kisaran 1.2265 ataupun di area 61.8 yaitu 1.2242. Kalau ini terjadi, maka kemungkinan potensinya yang sangat relatif kuat dan sangat dianjurkan adalah di area-area ini. The power of Fibonacci retracement, kurang lebih itu yang sering disebut oleh para pelaku pasar ataupun para trader di seluruh dunia. So, perhatikan kemungkinan pullback-nya. Saya rasa sangat wajar. Yang terdekat kurang lebih 1.2287. Kalaupun kita asumsikan dengan area biru ini, maka yang berhimpitan kurang lebih berada di kisaran 38.2 ataupun 50%. Jadi kemungkinan area 1.2265 ataupun 1.2287 akan menjadi area support kuat yang sangat layak dipertimbangkan. So untuk kali ini silakan lakukan buy on dip di kisaran 1.2295 ataupun 1.2315. Dengan target pertama adalah 1.2355 atau kurang lebih sedikit di bawah area high kemarin, dan area tertinggi paket kedua kurang lebih di area 1.2405. Dengan catatan seperti tadi saya sebutkan bahwa idealnya adalah berada di kisaran 50% ataupun 61.8% di kisaran 1.2240 ataupun 1.2265. Stop loss untuk kali ini saya gunakan di 1.2235 untuk mengantisipasi hal-hal terburuk. So kalau Anda mendapatkan area buy on dip di kisaran di bawah area yang kita anjurkan atau rekomendasikan, maka silakan sesuaikan SL ataupun TP Anda. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 27 Mei 2020 per jam 11:56 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.0983, low 1.0952. Running price kini bertahan 1.0952 dan akhirnya dia kembali tembus area triangle kita. So ini adalah positif sebetulnya karena mereka merespon dari isu tentang akan dikucurkannya QE yang akan dilakukan oleh ECB. Tapi kurang lebih di jam 14.30 nanti Christine Lagarde sebagai Presiden ECB akan memberikan statementnya. So harap perhatikan jika saja memberikan clue tentang potensi QE, maka kemungkinan potensi kenaikan masih akan berlanjut. Tapi kalau tidak diberikan petunjuk atau bahkan cenderung ditunda, maka potensi penurunan hanya akan terjadi. Secara outlook fundamental kurang lebih seperti demikian. Lalu yang tak kalah penting adalah dari sisi technical. Kalau kita lihat di wave terakhirnya ini sepertinya akan terancam dengan double top ya. Jadi kemungkinan kenaikan akan relatif terhenti untuk sementara waktu. But anyway, kalaupun double top terjadi, kita masih butuh beberapa proses. Salah satunya adalah neckline kurang lebih di 1.0890. Apakah ini akan terjadi apa tidak? Kalau dilihat dari beberapa pergerakan terakhir, sebetulnya range-nya masih di situ-situ saja. Jadi kemungkinan neckline pun bisa saja disentuh atau cuman sekedar dicolek ya. Lalu kemudian dia rebound kembali. Tapi perhatikan beberapa aspek fundamental seperti yang tadi saya sebutkan. Kurang lebih kalau kita lihat dari outlook-nya di grafik 4, Anda bisa lihat di sini sideway yang kurang lebih sama.
arealnya masih saya tidak rubah dengan areal Fibonacci retracement. Itulah sebabnya fungsinya dengan Fibonacci retracement juga bisa mengungkapkan tentang potensi-potensi pergerakan yang ada. Dia belum akan beranjak menjauh dari 100% ataupun belum akan mendekati ataupun kembali ke dalam areal 0%. Tapi kurang lebih areal yang sangat-sangat dalam ataupun sangat-sangat menjadi krusial adalah areal sakti yang selalu kita nanti-nanti di areal 61,8, 50% ataupun 38,2%. So idealnya kurang lebih kalaupun Anda mau melakukan buy on dip in case menanggapi dengan rumor yang terjadi terhadap ECB QE, maka silakan Anda lakukan buy on dip-nya di kisaran area 50% ataupun 38,2%. Tapi kalaupun misalkan Anda asumsikan bahwa koreksi kemungkinan akan terjadi akan relatif tertahan dan sedikit, maka kemungkinan silakan lakukan buy on dip di kisaran 1.0925 ataupun 1.0940. Target pertama yang akan dicapai adalah 1.0988, itu adalah kemungkinan areal resisten dari double top atau potential double top, lalu kemudian jika ditembus maka berpotensi ke 1.1045 mengejar atau menembus areal Fibonacci retracement 100% kita. Stop loss kurang lebih silakan set di areal 1.0860 in case ternyata areal neckline dari potensial double top ini ditembus dan akhirnya dia mengalami penurunan yang cukup dalam. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.